Rahayu Purwata. Kita berjumpa pada video Jagat Alit yang ke-118. Kali ini kita melanjutkan bagaimana saat hidup kita ini dikuasai oleh jiwa-jiwa yang memang bukan jiwa kita yang murni. Nah, pada minggu yang lalu panjenengan sudah diberikan gambaran bagaimana kita bisa terpleset dan kita menjadi seorang manusia yang sombong, ya. Pada video kali ini kita diajak pula untuk mengenali dampak-dampak yang lainnya pada saat kita dikuasai oleh sesuatu yang gelap. Ya, salah satunya bagaimana jiwa ini selalu mendorong, memberikan hasrat pada diri kita untuk selalu menipu. Nah, jadi perkataan salah satu halangan, salah satu rintangan kita pada saat kita itu mencoba membangun keimanan kita secara utuh, kita sering menjadi atau malah justru menjadi manusia-manusia yang sering berbuat menipu. Ya, menipu diri sendiri, menipu sesama kita, ya. Jadi keadaan ini dikarenakan karena lemahnya kita untuk memelihara kerohanian kita, lemahnya kita untuk memelihara keimanan kita, sehingga akhirnya kita dikuasai oleh kekuatan yang luar biasa, yang melebihi dari kita sebagai manusia. Kita selalu tertampil di sana karena sudah dipengaruhi, kita selalu melakukan tindakan menipu, ya. Pertama-tama kalau kita terapkan di dalam kehidupan kita secara pribadi, kadang-kala kita juga tidak bisa mengelak bahwa kita selalu merasa ada yang mengingatkan dari kedalaman diri kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Kita selalu diingatkan oleh sanubari kita, kita selalu diingatkan oleh budi kita untuk membangun diri, untuk membangun dharma-dharma kebaikan. Namun kadangkala apa yang sudah diberikan, apa yang sudah disampaikan oleh budi ini kepada diri kita, kadangkala malah justru kita dengan sengaja untuk tidak mendengarkan atau sengaja tidak benar-benar menghendakinya. Lalu dengan ambisi kita, karena kita sudah dikuasai oleh sesuatu yang gelap, ambisi kita ini mendorong kita pada perbuatan-perbuatan yang mungkin melebihi daripada takaran kita, ya. Jadi kadangkala kita selalu menipu diri sendiri, kita selalu menutupi dorongan-dorongan kebaikan itu yang muncul dari kedalaman diri kita. Lalu kita ganti dengan alasan-alasan kita sendiri, lalu kita ganti dengan pembenaran-pembenaran kita sendiri, ya. Seolah-olah apa yang kita pikirkan ini sesuatu yang jauh lebih baik, maka kita benar-benar meninggalkan tuntunan budi yang selalu mengingatkan kita. Peristiwa ini akhirnya mengakibatkan kita memungkiri apa yang sebenarnya menjadi peran kita, kita memungkiri apa yang sedang harus kita perbuat, lalu kita ganti dengan perbuatan-perbuatan di luar dari kehendak tuntunan budi itu sendiri, ya. Sehingga kita menipu apa yang ada di dalam diri kita. Nah,
apalagi kita sampaikan kepada orang lain. Nah, sehingga seolah-olah yang kita lakukan ini adalah tuntunan dari budi itu sendiri, padahal budi tidak menyuruh kita untuk katakanlah berlaku sombong atau berlaku seolah-olah kita benar sendiri. Nah, jadi perkataan di sini ya, salah satu keruntuhan iman kita itu karena kita sering menipu diri sendiri, sering menutup-nutupi ajakan-ajakan perbuatan baik ya, kita sampaikan, kita tampilkan kepada orang lain seolah-olah itulah yang menjadi tuntunan budi terhadap diri kita. Itu saya katakan sebagai kita menipu diri sendiri, kita tidak jujur pada dorongan diri kita ini ya. Jadi ketidakjujuran kita, ketidakterbukaan kita menerima budi ini sebagai sang penuntun ini menjadi masalah. Akhirnya 1 kali, 2 kali, 3 kali kita menipu diri sendiri dan mengakibatkan kita menjadi bebal. Jadi kita merasa tidak pernah mendengarkan sesuatu yang murni dari dalam diri kita. Hal tersebut karena apa? Karena kita sudah membiasakan diri untuk tidak mau mendengarkan dan melaksanakan. Kita sendiri sudah membangun ketidakjujuran terhadap diri kita sendiri, sehingga yang tertampil, yang terlihat oleh orang lain ya tentu saja beranggapan bahwa yang sedang kita lakukan ini adalah apa yang dikehendaki budi itu sendiri. Padahal perbuatan-perbuatan kita kalau dilihat mungkin sangat-sangat bertentangan dengan tuntunan ya. Itu perkataan gambarannya kalau kita menggambarkan saat kita ini didorong hasrat untuk menipu diri sendiri, artinya didorong untuk tidak mempercayai apa yang sedang disampaikan budi dalam hidup kita ya. Kita didorong untuk tidak jujur, kita didorong untuk merubah fakta yang sebenarnya ada menjadi perbuatan-perbuatan yang dilandasi dengan ambisi dari Tuhan yang lain ini ya, sehingga kita menipu diri sendiri, menipu sesuatu yang baik ditutupi dengan perbuatan-perbuatan yang memang bukan peran kita. Itu pada saat kita di dalam ranah menjelaskan saat kita didorong hasrat untuk menipu diri sendiri. Lalu yang sering terjadi kadang, dan ini menjadi masalah-masalah di tengah kehidupan kita menjadi terbiasa pula untuk menipu sesama kita. Kita terbiasa pula untuk tidak jujur. Kita terbiasa pula untuk mengelabui yang lainnya. Ya, kita selalu merubah fakta yang sebenarnya terjadi, dan kita akhirnya meleset sangat jauh dari tuntunan itu ya. Hasrat untuk menipu kepada orang lain tentu saja akan membawa dampak kerugian-kerugian pada saudara-saudara kita yang mungkin tidak sadar kita tipu ya. Namun hal ini jelas-jelas sekali, walaupun orang lain yang sedang kita tipu ini belum sadar, maka sebenarnya hubungan kita dengan Gusti ini juga sudah berantakan porogadai ya. Ya, jadi menipu diri sendiri, menipu orang lain, menipu sesama kita, ini adalah bukan tuntunan agama ya, dan bukan tuntunan jiwa kita atau budi kita, tetapi ini bagian dari ambisi yang dibawa, yang ditanamkan oleh jiwa yang lain yang sedang menguasai hidup kita ya.
Pada saat orang lain merasa tersadar bahwa mereka sedang ditipu, maka yang terjadi apa? Terkadang ya, kita menjadi juga tidak mampu untuk merawat persaudaraan. Kita juga tidak mampu merawat kerukunan. Karena apa? Mereka jelas akan tersinggung, mereka akan jelas marah. Dan dengan demikian mereka akan menjauhi hidup kita. Malah bahkan mereka tersesat untuk memusuhi kita. Ya. Nah, inilah yang akhirnya kita menjadi gagal menjadi seorang juru damai. Kita menjadi gagal menjadi seorang yang ingin membangun kebersamaan, persaudaraan di dalam penciptaan. Jadi terkadang itu salah satu hasrat di mana kita selalu menipu. Nah, sekali kita menipu, maka ini akan menjadi budaya di dalam perilaku kita. Nah, maka kita harus segera sadar. Kita harus segera merubah diri kita supaya tidak dikuasai oleh jiwa yang seperti itu. Nah, kita harus rajin untuk membuka diri kita. Kita harus rajin untuk selalu berbicara atau berdiskusi atau bersaring dengan saudara-saudara kita dalam kebenaran, sehingga kita selalu tersambung dengan budi kita, sehingga kita menjadi percaya lagi terhadap diri kita sendiri. Nah, sehingga kita bisa memerankan kemanusiaan kita sesuai dengan apa yang direncanakan Gusti itu sendiri. Perkataan. Jadi itu perkataan ini hanya sekelumit bagaimana kita bisa dikuasai oleh jiwa yang gelap ini untuk menjadi manusia-manusia yang selalu menipu, ya, menipu diri sendiri, menipu sesama kita. Maka segera jauhilah, karena ini bukan tuntunan keagamaan, bukan tuntunan yang baik, bukan ajaran yang baik yang bisa menyelamatkan jiwa ini pada saat kita menuntaskan masa-masa pemurnian kita. Demikian terkadang saya ingin mengingatkan bagaimana kita tetap harus selalu waspada, merawat, menjaga, dan melindungi diri kita supaya diri kita selalu suci murni, selalu di bawah naungan perlindungan pangayuman dari Gusti sendiri. Matur nuwun, kita berjumpa lagi pada video-video selanjutnya. Rahayu.